Kakak di IPB ngambil jurusan fisika. Terus ada ujian mandiri pastinya. Belajar sama tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kembali lagi di Saborusco Channel bersama saya, Gina Agustin, salah satu pengurus di Dewan Ambalan Kiai Haji Agus Salim dan Rohana Kudus. Di kesempatan kali ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu purna Saborus kita yang paling luar biasa tentunya, yaitu Kak Imam Muhajir. Gimana kabarnya Kak? Selama pandemi, alhamdulillah Sehat? aman. Lancar? Alhamdulillah lancar, sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti sesuai dengan judul video, kali ini kita mau ngebahas soal perjalanan dari Pramuka menuju IPB. IPB ini Institut Pertanian Bogor, yang mana merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, terlebih dahulu Gina mau ngenalin bintang tamu kita di kesempatan podcast kali ini. Langsung aja Gina baca ini Kak. Silakan. Nama Imam Muhajir, tempat tanggal lahir Pandeglang 29 April 1998. Alamat Kampung Penjolaya, Pandeglang. SD-nya di SDN Pandeglang 3, kemudian di SMP N2 Pandeglang, kemudian ke MAN 1 Pandeglang, dan perguruan tinggi di Institut Pertanian Bogor. Untuk pengalaman organisasinya, Kak Imam ini pernah menjabat sebagai Ketua Karya Ilmiah Remaja waktu SMP. Ya itu waktu SMP. Kemudian pas di MAN jadi Ketua Dewan Ambalan. Ya, ketua dia. Pas kuliahnya menjabat sebagai Ketua VRC. Ya, itu Physics Research Club. Jadi kayak misalkan buat anak-anak fisika yang pengen proyekan bikin alat mungkin atau misalkan bikin robot, tuh biasanya di situ tempatnya. Nah Kak, sebelum lanjut ke pertanyaan, mungkin Kakak boleh sedikit sharing-sharing nih soal pengalaman Kakak selama jadi anggota Pramuka Saborus. Pengalaman ya. Pertama kakak mau ngucapin perasaan kakak nih. Ini pertama kali lagi kakak pakai baju pramuka. Rasanya tuh kayak kenceng gitu. Kayak udah lama nggak pernah dipakai, terus feel better lah. Kayak udah lama banget yang ngerasain kayak gini. Udah 5 tahun semenjak lulus sampai sekarang. Terakhir kali itu? Ya, terakhir kali itu ketika kakak Jambore Nasional. Jambore Nasional? Di Cibubur 2016. Oh, kakak jadi peserta atau gimana itu? Oh, kakak jadi panitia. Jadi Dulu panitia? kakak jadi panitia, kebetulan itu salah satu pengalamannya. Alhamdulillah pas jadi panitia, terus beberapa kegiatan juga lomba. Nah kebetulan kalau misalkan yang ya jadi panitia tadi, itu tuh lumayan sih. Jadi kita tuh dapat pas jadi panitia, kita tuh dapat fee itu sekitar 1,5 juta lah kalau misalkan duitnya. Nah ketika itu uangnya itu kata kakak ini uang mau beli HP baru atau mau buat apa ya? Karena kakak itu kelas 3 atau kelas 12, akhirnya kakak putusin buat beli paket belajar. Paket belajar. Nah jadi uang paket belajar kakak yang buat gap year itu dari uang kepanitiaan pramuka yang setahun. Jadi lumayan ada dampak positif ya, gitu. Pasti itu kalau itu. Pengalaman yang lain banyak. Yang paling mengesankan penerimaan tamu ambalan ketika jadi panitia itu luar biasa banget. Momen luar biasa buat kakak sama angkatan kakak semuanya. Sama Bantara, Laksana, sama yang lainnya. Nah sekarang kan kakak pasti lagi sibuk kuliah nih. Ya? Online. Ya, online. Di IPB ngambil jurusan? Kakak di IPB ngambil jurusan fisika. Fisika. Apa yang memotivasi kakak buat kuliah di IPB dengan jurusan fisikanya itu? Fisika murni ya kak? Ya, fisika murni. Kenapa tuh? Kalau pertama, kenapa memotivasinya ke IPB? Intinya pengen ke perguruan tinggi yang bagus waktu dulu. Pokoknya gua harus bisa ke univ-univ besar kayak UGM, kayak UGM, UI, kayak IPB kayak gitu. Pokoknya intinya motivasinya harus kayak gitu. Yang kedua, kenapa milih fisika? Itu mungkin pas SMA man sama sih ngerasa fisika itu kok susah banget gitu.
memang secara aktualnya emang susah. Tapi ketika kakak belajar gap year setahun, akhirnya ketika belajar nih, ternyata ketika belajar fisika kakak dapet tuh apa sih fisika itu tuh. Misalkan kayak kakak ngerasain gimana sih fisika itu gimana gitu. Kayak misalkan belajar A, oh maksudnya tuh kayak gini gitu. Oh misalkan oh tekanan tuh maksudnya kayak gini. Jadi ketika belajar tuh kayak oh jadi sampai itu yang bikin kakak paham bener. Nah di situ kadang-kadang banyak orang tuh belajar cuman ya hafalan doang, tapi nggak sampai gimana dia dapet Ngerti knowledge-nya, konsepnya gitu. ya how to knowledge-nya gimana, sampai konsepnya kayak gimana. Ketika kakak dapetin ngerasain nikmatnya, oh gitu, tuh di situ kakak mulai jatuh cinta sama fisika. Terus katanya Kak, dengar-dengar di IPB itu udah membuka jalur beasiswa atau jalur masuk untuk anak-anak pramuka. Kalau untuk anak-anak pramuka sendiri belum terkonfirmasi, tetapi kalau misalkan untuk ketua OSIS itu sudah terkonfirmasi. Angkatan pertamanya itu tahun kemarin, angkatan 55 itu udah ada yang masuk jalur ketua OSIS dan lumayan banyak. Selain jalur apa tadi prestasi ketua OSIS itu, pastinya ada jalur SBMPTN, SNMPTN, terus ada ujian mandiri pastinya. Nah selain jalur-jalur yang pokok itu, mungkin ada jalur lain buat masuk ke IPB. Jalur lain ada sebenarnya, lebih ke jalur prestasi. Kayak PIN itu jalur kayak kalau kamu misalkan punya prestasi tingkat nasional, tingkat internasional, itu bisa diajukan ke IPB. Nanti ketika di ACC kamu bisa masuk tanpa tes SNM, SBM. Atau punya hafalan misalkan 30 juz, anak apa nih? Pasti kayaknya ada aja nih nyempil 30 juz. Coba aja. Insya Allah nanti dites lagi, kalau misalkan itu dia bakal masuk. Seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya Kak, gimana caranya menentukan atau memilih jurusan yang tepat untuk kita? Karena kan sekarang kasusnya lagi rame nih Kak, mahasiswa pertengahan semester atau bahkan di awal-awal semester udah ngerasa kayak, wah kayaknya saya tuh salah gitu pilih jurusan. Biar enggak kayak gitu, kita harus kayak gimana? Sebenarnya itu butuh proses yang lama sih. Pertama, kalau misalkan benar-benar pengen tahu jurusan kita juga harus tahu diri kita sendiri kan gimana. Nah, untuk proses kenal diri kita ya itu lama. Nggak butuh setahun, 2 tahun, atau misalkan sehari 2 hari lah, pastinya butuh lama. Nah, yang paling utama itu menurut kakak jurusan kalau misalkan kata Bang Sabda ya, yang gua tahu, Bang Sabda tutor jenius, pilih jurusan yang lu rasa lu tuh bakal belajar itu tanpa dibayar, lu bakal belajar itu tanpa disuruh, lu akan belajar itu, lu bakal ngeluarin duit, lu juga bakal belajar itu. Nah itu yang kamu, berarti itu yang kamu mau gitu, dan jurusannya kayak gitu. Jadi carinya yang terus ketika kamu mengetahui itu, kamu ngerasain seneng. Jadi kayak feel better lah, salah satunya kayak gitu. Terus apa aja nih yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia perkuliahan? Persiapkan ya pastinya ini dalam bidang apa? Dalam persiapan mungkin belajarnya gitu, fisiknya, mentalnya. Karena kan pasti kehidupan di SMA sama kehidupan di kuliah tuh beda banget, bakal beda banget gitu. Sebenarnya tergantung mau kuliahnya kayak gimana. Kalau misalkan mau kuliah yang lumayan, persiapannya harus mulai dari sekarang. Ada teman kakak yang kakak juga baru tahu, dia pengen masuk, dia tuh udah bercita-cita kuliah itu dari MTS. Dari MTS kelas 2 dia udah bercita-cita, oh gue pengen masuk univ ini, jurusan ini. Udah dari jauh-jauh. Dari MTS. Jauh-jauh hari gitu. Dari MTS dia kayak mendeklarasikan mimpi dia itu buat kuliah tuh gimana. Akhirnya dari MTS dia udah belajar bener. Dari MTS dia udah juara umum, masuk ke SMA dia juga bagus juga. Terus kelas 1 kelas 2-nya bagus, akhirnya dia capai tujuannya. Jadi persiapan dari dini sih, mulai dia belajar sama tujuan, sama tekad yang pasti. Kalau mental harus siap. Siapa tahu ada yang homesick kan, pasti ngerasa banget. Karena kadang-kadang SD, SMP, SMA daerah itu kalau misalnya udah kuliah kita harus ke jauh. Mungkin buat cewek-cewek homesick harus dipersiapin. Tapi nggak masalah sih kalau udah sibuk mah, bakal lupa. Serius. Mulai terbiasa. Terbiasa. Terus Kak, kalau peran mahasiswa di kehidupan itu seperti apa?
maksudnya kehidupan bermasyarakat atau bernegara gitu? Sebenarnya sesuai tridharma mahasiswa, pembelajaran, yang kedua penelitian, yang kedua pengabdian. Pembelajaran tetap kita belajar, penelitian ya penelitian di kampus, banyak riset-riset misalkan tentang paling tentang COVID ini lagi gencar-gencarnya, riset tentang COVID, pembelajaran sekarang pembelajaran online, sama pengabdian. Pengabdian ini pengabdian terhadap masyarakat. Biasanya di mahasiswa ada program, setiap universitas punya programnya masing-masing untuk kuliah kerja nyata atau kuliah kerja mahasiswa, itu tergantung univnya kayak gimana. Di situ kita beberapa waktu atau beberapa dekade, beberapa sebulan atau 2 bulan kita pengabdian langsung pada masyarakat. Langsung turun. Ya, kadang-kadang juga pengabdian tuh bersifat lomba. Jadi kayak PKM, pakai PKM, ada beberapa PKM, pekan kreativitas mahasiswa itu lombanya yang emang bener-bener pengabdian masyarakat. Jadi gimana kamu mengabdikan ke masyarakat nanti dinilai, nanti itu jadi salah satu jadi faktor penilainya gitu. Itu. Ya. Nah kan kakak kuliah nih online. Pasti di rumah juga ada kesibukan lain dong. Yoi. Itu cara bagi-bagi waktunya kayak gimana biar gak keteteran? Gimana ya? Kalau untuk cara bagi waktunya pertama lumayan agak susah. Karena kadang-kadang lagi dengerin kuliah disuruh beli bawang misalkan. lagi denger kuliah disuruh jemput adik, itu pasti. Nah, cuman enaknya di kuliah isinya ada rekamannya. Jadi kalau misalkan kita siang nggak bisa, mungkin kita bisa dikejar malam. Jadi sebenarnya ketika online ini lebih fleksibel. Kita ngerjainnya lebih kayak ya udah santai. Ketika kita bisa kita kerjain, ketika enggak ya udah jangan dulu gitu. Sesuai deadline-nya aja nanti. Deadline-nya aja gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya atau belajar online juga, kakak rasa kita bisa lebih banyak waktu luang nggak sih? Iya benar, lebih. Ya lebih banyak rebahan dan lebih santai. Ya. Cuman emang lebih baik kalau misalkan enaknya kayak belajar hal yang baru, kayak misalkan belajar sesuatu baru di YouTube atau misalkan di internet. Mencari bakat kita ya, gitu. Di situ biasanya banyak kok. Kemudian seberapa penting akreditasi suatu universitas untuk masuk ke dunia kerja gitu Pak? Akreditasi ya? Iya. Gua pernah dengar menteri kita siapa, Nadiem Makarim, bilang gini, sekarang zaman dimana, gua katanya lupa, ada yang satu kutipannya, sekarang zaman dimana akreditasi tidak menjamin mutu. Jadi menurut gua akreditasi bagus untuk gengsi mungkin, untuk pembelajaran, tapi yang terpenting mutu kalian sendiri. Potensinya. Ketika kalian punya skill, kalian akan baik di pekerjaan. Atau misalkan yang kedepannya, ketika kalian nggak punya skill, mau kalian di univ ternama di Indonesia atau di internasional, kalian nggak punya skill, nggak punya kemampuan, tetap aja. Tapi kalau misalkan kalian di univ biasa aja, tapi kalian punya skill yang bisa kalian jual, oh gue bisa A nih, oh gue bisa B nih, gue bisa perusahaan butuh, gue bisa solve problem itu gitu. You can do this, pokoknya kamu bisa ngelakuin itu kok. Yang penting skill. Sekarang nggak akreditasi nomor 2 lah. Yang pertama tetap skill, tetap lu bisa apa. Terus Kak, untuk menutup podcast kali ini mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau kakak sampaikan buat kakak-kakak yang lagi nonton video untuk mempersiapkan diri menuju ujian-ujian ke universitas tertentu gitu Kak. Untuk ujian-ujian buat kakak pramuka, semangat terus pramukanya, tapi jangan lupa buat belajar. Yang penting bisa ngatur waktunya, kapan belajar, kapan organisasi, itu harus bisa diatur. Yang penting persiapin dari sekarang, jangan sampai keteteran, jangan sampai pas akhir baru belajar dari jauh-jauh hari. Kayak misalkan kelas 2 udah siapin, mungkin mulai dari cita-cita dulu, pengen kemana, itu disiapin, dan tujuannya mau kemana, itu disiapin biar nanti ada motivasi ke depannya. Mungkin sih itu dari kakak. Udah. Mungkin podcast kali ini dicukupkan sampai sini aja. Sebelumnya Gina ucapin terima kasih buat Kak Imam yang udah menyempatkan hadir, udah nyempetin. Mungkin lagi sibuk di rumah. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Nah,
Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, mungkin buat kakak-kakak yang masih penasaran soal gimana prosesnya Kak Imam ini masuk ke IPB, boleh ditanyain ke DM Instagramnya Kak Imam, Kak. Boleh. Apa nama Instagramnya? Nama Instagram kakak Imam_Muhajir29. Nanti ada di bawah ya. Bisa langsung kalian DM. Nah, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka.